yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa itaz zakata wa kanu lana abidin. Shadaqallahul azim. Soal ke-6. Panggilannya adalah Abu Bakar dengan laqab Abu Bahdalah. Ia adalah seorang tabi'in yang wafat pada sekitar tahun 127 sampai dengan 128 Hijriah di Kufah. Ia masuk salah seorang imam qiraat. Kedua perawinya adalah Syu'bah, wafat pada tahun 1903 Hijriah, dan Hafs wafat pada tahun 180 Hijriah. Asim. Ya, betul. 100 untuk regu A. Soal selanjutnya. Dari manakah tempat keluar huruf jim, shin, dan ya? Tengah lidah. Ya, jawaban benar. 100. Selanjutnya, apabila seorang pria dan wanita muslim telah bertunangan, maka boleh baginya berbuat intim dan bergaul bebas di antara keduanya. Dalam pandangan akhlak Islam termasuk kategori akhlak manakah perbuatan demikian? Akhlak masmunah atau tercela. Ya, ternyata jawabannya benar. Kita beri 100. Soal selanjutnya. Penamaan surah ini diambil dari kisah seekor hewan yang dikisahkan di dalamnya. Ia merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quran. Surah ini diberi nama Al-Baqarah yang berarti sapi. Berapakah jumlah ayat surah Al-Baqarah? 286. Ternyata jawabannya benar. Soal terakhir, tebak lagu, ya, perhatikan. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Lagu Bayati. Dilimpahkan. Ya. Lagu Hijaz. Dilimpahkan lagi. 1. Lagu Bayati. Penonton? Ya, Ros. Betul penonton. 100 untuk penonton. Lagu Ros. Ya, jadi dengan selesainya pembacaan soal tebak lagu tadi, maka berakhir untuk pembacaan soal untuk regu A, amplop regu A. Perolehan sementara, regu A mendapatkan nilai 600, regu B mendapatkan nilai 0, dan regu C mendapatkan nilai 50. Tepuk tangan untuk peserta kita.
Baik, kita lanjut untuk soal regu B. Mereka memilih amplop C. Baik, kita bagikan dulu ke Dewan Hakim untuk dibacakan. Baik, perhatikan baik-baik untuk regu B. Soal pertama, sempurnakanlah hadis di bawah ini. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru. Limpahkan. Ya, regu C. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabul khamru wa yazharu zina. Jawaban benar 50 untuk regu C. Soal kedua, bahasa Arab. Uzkur wahidan faqad minat thalathati allazi takhlafu an ghazwati Tabuk. Limpahkan. Regu C. Kabi Malik, Marrah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Sayang sekali, jawabannya benar 50 untuk regu C. Jadi soal ini tentang 3 sahabat di perang Tabuk. Oke. Soal nomor 3. Tokoh ini pada saat berusia 6 tahun terserang penyakit optalmia yang menyebabkan kebutaan untuk selamanya. Namun hal itu tidak menyurutkannya untuk menjadi manusia berguna dalam masyarakat. Bahkan ia pernah menjadi menteri pendidikan. Atas pengaruhnya yang kuat, pemerintah mengeluarkan dekret untuk mendirikan fakultas-fakultas umum di Universitas Al-Azhar. Siapakah dia? Dahu Husein, Taha Husein. Ya, jawabannya benar. 100 untuk regu B. Soal keempat. Wala junaha alaikum fima arda'tum bihi min khitbatin nisa'i aw anfusikum. Apa substansi yang dijelaskan oleh potongan ayat tersebut? Meminang dengan jelas, atau sindiran, atau kinayah. Ya, betul. 100 untuk regu. Soal kelima, sebutkan istilah hukum yang digunakan untuk jenis hukuman yang tak termasuk dalam kategori hudud yang telah jelas kadarnya. Tazir. Ya, betul. 100. Soal selanjutnya, selain hak-hak yang berkaitan dengan orang lain, dalam warisan ada juga hak-hak yang tidak berkaitan dengan orang lain. Untuk terlebih dahulu ditunaikan sebelum harta waris dibagi. Sebutkan 2 di antaranya.
ia tidak mempunyai saudara laki-lakimu. Ashib, laki-laki dari si mayit. 2, ia hanya seorang diri saja. Boleh diulang? Nomor 1, ia tidak mempunyai saudara laki-lakimu. Ashib, laki-laki dari si mayit. 2, ia hanya seorang diri saja. Sayang sekali jawaban salah. Limpahkan. Membayar hutang dan membayar zakat. Ternyata jawaban benar. 50. Soal selanjutnya. Sebutkan kafarat orang yang melanggar sumpah. Selain memerdekakan hamba atau memberi makan dan pakaian kepada 10 fakir miskin. Limpahkan. Berpuasa selama 3 hari. Sayang sekali ternyata jawaban benar. 50 untuk regu A. Soal selanjutnya. Apa yang disebut dengan sifat salbiyah? Sifat salbiyah ialah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya atau lawannya. Jawaban benar 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Di antara sifat huruf adalah izlaq. Apa yang dimaksud dengan izlaq? Izlaq ialah mengucapkan huruf dengan ringan lancar. Sayang sekali ternyata jawaban benar 100. Ya, tebak lagu lagi. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Bayati. Iya, betul, 100. Baik, soal terakhir sudah dibacakan. Mari kita bacakan perolehan sementara untuk peserta kita. Regu A mendapatkan nilai 700, regu B mendapatkan nilai 600, dan regu C mendapatkan nilai 150. Sekali lagi tepuk tangan untuk peserta kita. Baik, kita masuk ke paket A yang dipilih oleh regu C. Akan segera dibagikan ke Dewan Hakim. Baik, langsung saja perhatikan untuk regu C. Soal pertama, coba berikan kepada kami pengertian akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Ungkapan tentang sikap jiwa. Limpahkan. Iya. Regu B. Ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan
perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan atau pikiran terlebih dahulu. Ya, jawaban benar 50 untuk regu B. Lanjut soal kedua, bahasa Inggris. Listen the following verse, ayah attentively. Quran surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. The above mentioned first ayah describes the words of Nuh alaihi salam to his followers. Please mention two of them. Limpahkan. Penonton, apa jawabannya? Oke, soal hangus, jawaban yang benar adalah he said, bird on the ship, boat or ark. In the name of Allah, it shall move, set sail, and be at rest, cast anchor. Indeed, my Lord is all forgiving, all merciful. 100 untuk tukang foto. Soal ketiga, sempurnakan hadis berikut ini. An Hakim bin Hizam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairum minal yadi sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqah an zuhri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa min. Limpahkan. Penonton. Nah, oke. Soal hangus, lanjutannya itu hanya beberapa kata. Yu'ifahullahu wa min yastaghni yughnihillah. Baik. Kita lanjut ke soal keempat. Bahasa Arab. Suratun fil Qur'ani qasamahullahu ila salasah aqsamin qasamallahu wa qasama li'ibadihi wa qasama dzikra fihi salasa asnafin minal bashar fama hiya hadhihi surah. Al-Fatihah. Jawaban benar 100 untuk regu C. Soal selanjutnya, sebutkan 3 rukun waris. Al-Mawaris, ahli waris, al-mawaris, pewaris, al-mawaris, al-mawaris, al-mawaris. Harta warisan. Iya, betul. 100 untuk regu C. Apa yang dimaksud dengan laqaf makhraj jambiyah? Lakop yang keluar dari tepi pinggir lidah. Ya, betul. 100. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ulama al-muttaqdimun dalam ilmu hadis? Yaitu ulama yang hidup pada abad 2 dan ketiga, yang telah menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab 3 mereka yang mereka dapatkan melalui langsung dari guru-guru mereka.
Ternyata jawaban benar 100. Soal selanjutnya. Berapakah jumlah rakaat sholat 5 waktu sehari semalam apabila dikosor dalam perjalanan? 11 rakaat. Benar 100. Siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir? Suriah, sebagian Yaman, Irak, Hijaz. Salahuddin Al-Ayyub. Ternyata jawaban benar 100. Ya, selanjutnya tebak lagu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lagu Jiharka. Dilimpahkan. Lagu Hijaz. Penonton? Ya, betul, Nahwan. 100 untuk menonton. Baik. Setelah kita bacakan soal terakhir untuk paket regu C, maka berakhir pula sesi amplop kita pada malam hari ini. Kita bacakan untuk perolehan sementara. Regu A mendapatkan nilai 700, regu B mendapatkan nilai 650, regu C mendapatkan nilai 750. Tepuk tangan untuk peserta kita. Baik, kita langsung saja untuk memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi paket rebutan. Jadi paket rebutan ini saya harap tiga pesertanya itu tangannya berada di atas bel. Karena untuk paket rebutan itu yang diperbolehkan menjawab itu tidak hanya juru bicara, tetapi ketiga peserta diperbolehkan untuk menjawab. Tetapi dengan catatan soal itu boleh dipotong pembacaannya oleh Dewan Hakim jika peserta itu tahu jawabannya. Jawaban benar mendapatkan nilai 100 dan jawaban yang salah dan tingkat kebenarannya di bawah 75, di bawah 70, ya, tingkat kebenarannya di bawah 50%. Mohon maaf, di bawah 75, di bawah 75%, maka akan di minus 100. Oke, kita bagi soalnya. Baik, soal rebutan. Perdengarkan baik-baik. Soal yang pertama, bahasa Arab. Langsung lain reaksinya. Kam marrah zukirat walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal mim mudakkir. Regu C. Hilaku Dzikri. Ulangi. Hilaku Dzikri. Jawaban salah. Jawaban yang benar arba'a marrah. Minus 100 untuk regu C. Untuk soal paket rebutan itu tidak ada pelimpahan.
Ya. Soal kedua, sempurnakan hadis di bawah ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah. Oke, grup C. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jahru bawa'iqah. Jawaban benar 100 untuk grup C. Soal ketiga, apakah perumpamaan perkataan baik dalam Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 24-25 yang akan dibacakan berikut ini? Ya, regu A. Pohonnya sehat dan akarnya kuat, batang menjulang ke langit, dan pohon berbuah atas izin Allah setiap musimnya. Jawaban benar 100 untuk regu A. Soal selanjutnya, jika seorang jamaah haji atau umroh memulai sa'i, oke, regu B. Marwah. Jawaban benar 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, apakah sumber atau dasar untuk menilai sebuah tindakan bahwa sesuatu itu baik atau buruk? Ya, regu C. Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, betul, 100. Apakah huruf-huruf yang keluar dari adnal halq, Adnal halq, gha dan kha? dilimpahkan? Oh ya. Oh ya, tidak ada dilimpahkan. Jawaban salah. Yang benar adnal halq, ghain dan ka. Minus 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, di antara ahli waris yang tidak menerima pembagian harta warisan karena ada yang mencegahnya seperti pembunuhan, C. Al-mahrum atau al-mamnu. Benar, jawaban 100. Soal selanjutnya, ditinjau dari sifatnya, cara bermain kepada Allah terbagi kepada dua macam. Sebutkan. 1. Beriman kepada Allah secara ijmali dalam kurung garis besarnya. 2. Beriman kepada Allah secara tafsili dalam kurung garis terinci. Sayang sekali ternyata jawaban benar. Soal selanjutnya, orang-orang Yastrib yang masuk Islam sebelum Nabi apa? Pengamat? Kaum Ansor. Pengamat C. Kaum Ansor. Kaum Ansor. Ternyata jawaban benar. 100 untuk regu C. Ya, tebak lagu, tebak lagu. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. B. Wayati. Ya, betul. Baik, dengan selesainya dibacakan tebak lagu, maka berakhirlah sesi penyisihan pertama kita pada malam hari ini. Kita bacakan nilai akhir. Untuk regu A mendapatkan nilai 800. Untuk regu B mendapatkan nilai 850.
dan regu C mendapatkan nilai 1050. Maka yang berhak maju ke final adalah regu C, utusan dari Al-Muhajirin. Baik. Karena sudah kita ketahui hasilnya, maka untuk peserta dipersilahkan untuk meninggalkan panggung. Baik, kita ada satu sesi lagi sebenarnya untuk 3 regu, yaitu mungkin langsung saja untuk efisiensi waktu saya panggil. Untuk grup A adalah peserta dengan nomor FH4 utusan dari Nurul Iman menempati meja A. Grup B ditempati oleh peserta dengan nomor FH5 utusan dari Nurul Ulum. Dan grup C dimasuki oleh peserta dengan nomor FH17 utusan dari Bambu Kuning. Baik, efisiensi waktu kita langsung lanjut saja karena saya rasa dengan pembacaan peraturan yang di awal tadi para peserta sudah memperhatikan. Oke, jadi di sini ada 3 amplop, yang tersisa amplop E, amplop F, dan amplop G. Dan untuk sesi rebutan dia amplop H. Baik. Saya minta kepada masing-masing perwakilan dari masing-masing regu, juru bicaranya saja. Oke, bentar, sabar. Iya. Jadi teknisnya itu saya hitung sampai 3. Pegang amplop mana yang kalian pingin. 1, 2, 3. Oke, semangat sekali. Jangan tinggalkan dulu, bentar, tahan dulu. Oke, regu FH4 mengambil amplop G. Oke, silakan kembali grup FH4. FH17 mengambil amplop F. Oke, dan FH5 mengambil amplop E. Silahkan kembali. Oke, jadi untuk regu A itu mengambil amplop G. Sisanya diambil oleh grup yang lainnya. Oke, kita lanjut, kita bagi soalnya dulu. Ini soal untuk regu A. Oke, baik, perdengarkan baik-baik untuk regu A. Soal pertama, soal paling terfavorit, bahasa Arab. Kam marratan zukirat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fi suratir Rahman.
31 Maret. 31. Maret. Oke, saya masih bisa toleransi karena marroh. Saya rasa bacanya marroh. Tapi kalau dibaca hidup juga marroh. Itu bahasa Arab. Artinya 31 kali. Jadi untuk jawabannya masih bisa ditoleransi. Grup A mendapatkan nilai 100. Soal kedua, selanjutnya, pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin fatunzir bihi qaumul luddu. Surat Maryam ayat 97. Baik, jawaban benar 100 untuk Rugo A. Soal selanjutnya, sempurnakan hadis di bawah ini. An Abi Mas'ud yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yakasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa iza ra'aitumuhuma. An Abi Mas'ud yaqulu qalan Nabi sallallahu alaihi wasallama inna samsa wal qamara layan kasih fani limauti ahadin minan nasi walakinnahu ayatani min ayatillahi fa iza ra'aitumuhum faqumu mufassallu. Oke, jawaban benar 100 untuk Rugo A. Soal selanjutnya, pada awalnya, saya ulangi. Soal selanjutnya, pada awalnya Al-Quran ditulis tanpa harakat atau syakal. Setelah banyak orang non-Arab yang masuk Islam, dirasakan perlunya membantu mereka dengan membubuhkan tanda baca pada ayat-ayat itu. Siapakah orang pertama yang berinisiatif membubuhkan tanda baca yang kemudian menjelma seperti syakal yang kita kenal sekarang? Abul Aswad Al-Duwali. Jawaban benar 100 untuk Rugo A. Soal selanjutnya, orang yang menggantungkan azimat pada tubuhnya dengan tujuan supaya kebal, misalnya perbuatan semacam ini termasuk perbuatan apa? Syirik. Ya, betul 100. Salah satu sifat huruf adalah syiddah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Syiddah ialah membunyikan huruf dengan suara tertahan. Ya, betul 100. Soal selanjutnya, salah satu bentuk imperialisme Barat adalah kajian ketimuran. Apakah istilah yang digunakan untuk kajian ketimuran itu? Orientalisme. Ya, jawaban benar 100. Soal selanjutnya, dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah kaum zimmi. Jelaskan maksud dari istilah tersebut. Kaum Zimmi adalah orang-orang non-Islam yang tinggal dalam wilayah Islam yang mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam. Ya, sayang sekali jawaban benar 100 untuk Regu A. Ya, sebutkan 3 sebab menerima waris yang disepakati oleh para ulama.
Tiga sebab yang menerima waris yang disepakati oleh para ulama adalah: 1. Hubungan al-qarabah atau hubungan darah atau kekerabatan. 2. Hubungan pernikahan. 3. Hubungan wala atau memerdekakan yang disebut juga wala al-iki atau wala al-nimah. Ya, jawaban 100 untuk regu A. Ya. Perhatikan untuk tebak lagu regu A. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Limpahkan. Ya, regu B. Bayati. Salah. Tidak dilimpahkan lagi. Nahawan. Habis, tidak dilimpahkan lagi. Ya, tidak diminus. Tidak diminus. Soalnya sekali limpahan saja yang dipersilahkan. Oke, jawabannya padahal benar, regu C itu nahawan. Tetapi karena memang hanya sekali kesempatan untuk limpahan. Baik, langsung saja. Untuk poin yang perolehan pertama, regu A mendapatkan nilai 900. Regu B dan regu C belum pecah telur. Oke, kita bacakan soal untuk regu B yang memilih amplop E. Kita bagikan. Soal pertama, sempurnakan hadis di bawah ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul salawatul khamsu wal jumu'ah ila al jumu'ati wa ramadan ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna. Limpahkan. Dipencet. Iya, regu A. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqulus salawatu khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratu bainahunna izah tanaba kabairah. Jawaban benar 50 untuk regu A. Soal ketiga Arab. Ma huwa zurwah sanam al-Islam kama zikir fi ba'dil ahadith. Limpahkan. Baik, soal hangus. Jawaban yang benar adalah al-jihad. Satu kata. Oke. Soal selanjutnya. Al-Quran pada awalnya ditulis pada berbagai media seperti pelepah kurma, bahan kulit dan sebagainya. Belakangan dikumpulkan dan ditulis ulang pada masa sahabat. Penulisan Al-Quran dalam suatu mushaf terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Siapakah yang memimpin tim penulisan Al-Quran di masa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Zaid bin Sabit. Jawaban benar 100 untuk regu B.
Soal selanjutnya. Di Indonesia telah terbit beberapa kitab tafsir berbahasa Indonesia sehingga masyarakat muslim Indonesia dapat membaca tafsir dengan mudah meskipun tidak mahir berbahasa Arab. M. Quraish Shihab telah menulis tafsir lengkap untuk 30 juz Al-Quran yang beliau beri nama Al-Misbah. Jauh sebelum itu, Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan Hamka telah pula melakukan hal yang sama. Apa nama buku tafsir yang ditulis oleh Hamka? Tafsir Al-Azhar. Jawaban benar 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Manakah di antara ketiga jamarat tempat jamaah haji melontar batu-batu kerikil pada saat ibadah haji yang paling dekat dengan Ka'bah? Bismillahirrahmanirrahim. Jumrah Aqabah. Ya, betul, 100. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Thumma ya'ti min ba'di zalika amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Surah Yusuf ayat 49. Iya, 100. Soal selanjutnya. Pak Ahmad mempunyai seorang istri, seorang anak perempuan, dan 2 orang anak laki-laki. Berapakah yang harus dikeluarkan Pak Ahmad jika zakat fitrah per orang 3,5 liter? Bismillahirrahmanirrahim. 17,5 liter. Ya, jawaban benar 100 untuk regu B. Selanjutnya, dari manakah tempat keluar huruf Fa? Bibir bawah dengan ujung gigi atas. Ya, jawaban 100. Apabila perbuatan itu baik atau mulia menurut pandangan akidah, ajaran syara, maka perbuatan tersebut disebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhlakul karimah atau mahmudah yang bisa disebut moral religius. Ya, jawaban benar 100 untuk regu B. Ya, tebak lagu. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Soba Dilimpahkan. Ya, hangus. Penonton lagu Ros. Ya. Kak Ros. Baik, selesai dibacakan soal amplop untuk paket regu B. Perolehan sementara Grup A mendapatkan 950, Grup B mendapatkan nilai 700, dan Grup C masih dinilai 0. Baik, kita langsung lanjut untuk soal paket regu C. Paket regu C memilih amplop F, akan segera dibagikan oleh Dewan Hakim. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Perhatikan baik-baik. Al-Mahalli dan Al-Suyuti menulis kitab tafsir bersama. Judul kitab tafsirnya melambangkan kedua nama penulisnya, yang kebetulan nama awalnya sama.
Kitab tafsir apakah yang dimaksud? Jalaluddin Al-Mahli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jawabannya kurang lengkap. Nama apa namanya? Soalnya itu sudah termasuk benar 75%. Dia menyebutkan benar nama pengarangnya tetapi tidak menyebutkan nama kitab tafsirnya. Nama kitab tafsirnya adalah Tafsir Jalalain. Oke, karena kita masih tingkat kebenaran 75%, maka grup C akan diberi nilai 75. Oke, soal selanjutnya. Sempurnakan hadis berikut ini. Sempurnakan hadis berikut ini. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum alai sayin idza fa'altumu tahabbtum afsus salama bainakum. Jawaban benar 100 untuk grup C. Soal selanjutnya. Di antara ahli waris ada yang tidak memperoleh bagian harta waris karena terhalang oleh ahli waris yang lain yang hubungannya dengan pewaris lebih dekat atau lebih kuat. Sebutkan istilah untuk kasus tersebut dalam ilmu mawaris. Al-Mahdub. Jawaban benar 100 untuk grup C. Oke. Soal selanjutnya, soal bahasa Arab. Zukirat hazihil hasyarah marrataini fi ayah wahidah fi suratil Hajj. Ma hiya hazihil hasyarah? Ya ayyuhan nasu duribu masalu ya yuhadiru masalu Limpahkan. Iya, soal hangus. Untuk peserta grup C tadi jawaban pertamanya benar, tapi jawabannya masih terlalu sedikit di bawah 50%. Jadi karena ada panjang ayatnya, ayat 73 surah Al-Hajj. Jadi saya akan membacakan intisarinya. Jadi yang dimaksudkan makna di Al-Hasyarah itu Az-Zubab. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Surah Ar-Ra'd ayat 5. Ya, dilimpahkan. B. Surah Ar-Ra'd ayat 15. Salah. Hangus seberataan. Jawaban yang benar surah An-Nahl ayat 60. Soal selanjutnya, berapa lamakah masa iddah istri yang dicerai suaminya sedangkan ia sudah tidak haid lagi dalam kurung menopause? 3 bulan qamariyah. Fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. Ya, sayang sekali jawabannya betul 100.
Soal selanjutnya. Apa istilah nama yang menyatakan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis? Dalil nakli. Ya, jawaban benar 100 untuk regu C. Bagaimana sikap kita dalam ridha terhadap qada dan qadar dari Allah? Tenang. Limpahkan. Ya, B. Bersyukur kepada Allah apabila takdirnya menggembirakan, dan bersabar tabah apabila takdir yang diputuskan merugikan kita. Ya, sayang sekali jawaban benar 50. Iya kan? Ada limpahan. Soal selanjutnya. Dari manakah tempat keluar huruf qaf dan kaf? Limpahkan. A. Pangkal lidah dengan langit-langit. Ternyata jawabannya benar 50 untuk regu A. Ya, tebak lagu ya. Perhatikan. Wa huwal azizul hakim. Dilimpahkan. Ya, regu B. Lagu Nahawan. Ya, jawabannya hangus semua. Penonton yang di belakang? Iya, Bayati. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya pembacaan soal untuk paket regu C, maka berakhirlah sesi pertama kita untuk sesi paket regu. Kita akan melanjuti dengan sesi rebutan. Saya harap ketiga pesertanya siap jarinya di atas bel. Karena tiga-tiganya diperbolehkan untuk menjawab. Boleh memotong pembicaraan Dewan Hakim ketika membacakan soal, tetapi dengan catatan perlu diingat, jawaban benar nilainya 100, jawaban salah dan tingkat kebenaran yang di bawah 75 akan minus 100. Jadi hati-hati ketika menjawabnya. Oke, akan segera kami bagi. Soal pertama, soal yang ditunggu-tunggu, bahasa Arab. Perhatikan baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya regu A. Khalaqad jikra. Ulangi. Khalaqad jikra. Aduh, sayang sekali jawabannya benar. 100 untuk regu A. Ya, luar biasa. Oke, lanjut lagi. Soal selanjutnya, sebutkan 3 sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan. Oke, regu B. 1. Hamba sahaya. 2. Membunuh. 3. Berbeda agama. Ya, benar 100 untuk regu B. Oke, soal ketiga. Sempurnakan hadis di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana, ya regu B. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una bit Taurah bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah
لأهل الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصدقوا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. Aduh, jawabannya benar 100 untuk regu B. Oke, soal selanjutnya kita langsung saja. Lillazina yu'launa min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Quran surah Al-Baqarah ayat 226. Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat tersebut? Ya, regu A. Ia atau bersumpah untuk tidak mencampuri istri, harus menunggu 4 bulan. Ya, jawaban benar 100 untuk regu A. Soal selanjutnya, akhlak secara garis besar terbagi ya. C. Terbagi dua. Yang pertama akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah atau akhlak yang mulia, yang kedua akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Sayang sekali jawabannya betul 100. Apakah arti ar-rikhwah? Menurut istilah mengalirnya suara bersama huruf ketika huruf dilafalkan. Iya, betul. Soal selanjutnya, sebutkan 3 nama ulama hadis yang tergolong C. Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hambal, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ya, jawaban benar 100 untuk regu C. Ya, selanjutnya qiraat apakah yang A? Qiraat ahad. Ya, jawaban benar 100 untuk regu A. Selanjutnya, berdasarkan karya-karyanya Hamzah Pansori. Ya, jawaban benar 100 untuk regu A. Ya, laju ya, semangat, semakin malam semakin semangat. Ya, untuk saya tanya jawab mungkin sudah selesai. Ya, terakhir apa? Tebak lagu. Jangan dipencet belnya dulu. Perhatikan regu A, B, C. Soal terakhir tebak lagu. Innallaha ghafurur rahim. Bayatik. Salah. Soal hangus. Jawaban yang benar Hijaz. Ya, karena regu B salah. Ditambah kan dikurang? Oh, dikurang. Ya, dikurang 100. Baik, hari ini sudah selesai kita untuk sesi penyisihan kita yang kedua. Untuk nilai akhir, regu A mendapatkan nilai 1.500, regu B mendapatkan nilai 850, dan regu C mendapatkan nilai 675. Jadi grup yang berhak maju ke final adalah regu A dari Nurul Iman. Oke, terima kasih. Dan peserta yang tampil silahkan untuk kembali. Baik. Ya, jangan lupa untuk mengambil kotakannya di panitia. Jadi ada sedikit pemberitahuan. Ini besok akan kita lanjuti ke sesi penyisihan ketiga putra untuk fahmil Quran.
Baik, mungkin cukup sekian dari kami karena sudah waktunya larut malam. Selebihnya akan kami sampaikan di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.